Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'na rabbiya khair rabb wa wasitotna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah amma ba'd. Guru kita semua Al-Habib Novel Al-Aidrus hafizahullah wa ra'ah, semoga diberi panjang umur, sehat walafiat dan diberikan dakwah beliau yang luar biasa dalam dakwahnya lewat media atau rutinan beliau, dan juga keputusan-keputusan dakwah beliau kepada pejabat, kepada pemerintah, kepada pecinta, kepada semuanya luar biasa. Insyaallah beliau mugi-mugi diparingi sehat sedaya nggih. Saya tadi tidak nyangka kalau mau disuruh ceramah, cuman kalau lihat di video ini apa kameranya yang bagus sama anak yang ganteng, kayak aneh. Kayak aneh kameranya yang bagus ini, alhamdulillah. Saya juga pernah mendapat kamera dari Habib Novel, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jazakumullah khair, alhamdulillah. Satu kisah saja sebelum kita nanti mendengar dari Habibana Hasan, yaitu waktu Rasul SAW pernah ke pasar untuk membawa uang sekitar 80.000, ya, 8 dirham, katakanlah 80.000. Rasul membawa uang ke pasar, kemudian beli baju, dan bajunya Rasul SAW itu tidak branded seperti kita, ya. Nah, tapi kalau antum kepingin baju yang baik, belilah di Ar-Raudhah Store. Soalnya tadi Numani wis dipromosikan lah, gak enak, gak bales. Sehingga Rasulullah itu kalau ke pasar beli baju yang harganya 40.000. Bayangkan sederhananya Kanjeng Nabi. Setelah Rasul pulang, kalau uangnya 80.000 dipakai tumbas sekawan doso ewu, berarti kantun pinten? Sekawan doso enggak? Kula masih mbangir saged Jawa, Pak. Nggih. Akhire melampah, kemudian Kanjeng Nabi niku ketinggal wonten tiyang niku bejo ngeten. Man kasani kasahullah, siapa yang memberi saya baju, semoga diberi baju oleh Gusti Allah. Kalau saya, walaupun keturunannya saya akan begini, wis semoga diberi orang lain. Kan begitu, saya akan doakan supaya ada orang lain yang memberi baju. Tapi kelambi tas tuku kan eman. Tapi kalau Rasulullah enggak, kholas dikasih sama Rasul 40, harga 40.000 tadi dikasih, dipakai. Berarti uangnya kari sekawan dosewu. Jadi kan kalau lapar saya belikan nasi padang, Pak. Jelas nih. Assalamualaikum. Jadi Kanjeng Nabi duit kari pinten, Pak? 40.000. Kemudian Kanjeng Nabi pulang, ada seorang budak perempuan nangis. Kemudian Kanjeng Nabi tanya, ke Rasulullah boleh begitu ya? Itu min khususiyatir Rasul, itu boleh. Kalau kita jangan. Kakak kenapa? Itu enggak usah sok akrab begitu. Apa nek rondo tua kok dijarno, nek enom kok kepingin jiwa pengen menolong itu loh, heran kok loh. Jadi ketika berjalan, ketika ada seorang perempuan nangis, budak ini, budak. Kata Rasul, kenapa? Mayub gigi, kata Rasul. Saya Rasul nangis. Saya tadi disuruh sama jeragan saya beli ke pasar. Dikasih uang 40 dirham. Dan ketika berjalan, di jalan kemudian I lost my money. Duit saya itu hilang. Dan saya sudah 2 jam tidak berani pulang, karena saya tahu kalau saya pulang, uang hilang, saya dihajar. Kalau saya tidak membawa belanja, saya dihajar. Jadi saya pulang, bawa atau tidak bawa, kena ajar. Kata Rasul, berapa? 40.000. Oke, kata Rasul. Sisa uangnya berapa tadi? 40.000. Langsung dikasih, ya sudah ini 40.000 buat kamu. Berangkat bawa 80.000, 40.000 dibuat pakai dibeli baju dikasih, tinggal 40.000 diminta dikasih. Tapi tetap nangis. Ya apa sih? Loh, kan sudah hasil. Tapi enggak, ini bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa gitu. Kenapa masih nangis? Saya sudah hampir 4 jam enggak pulang. Kalau saya pulang dan tahu terlambat, tidak ada belanjaan karena tokonya sudah tutup, maka saya akan dimarahi. Enggak ngamuan jeragane. Orang Malang mungkin jeragannya itu. Akhirnya, ya akhir kalau gitu ya apa caranya supaya jeraganmu enggak marah? Ambek rotok sungkan, nggih jenengan terakan wangsul. Enak, njaluk dinterno mulih.
Ya sudah, ayo di mana rumahmu? Di sini ya Rasulullah. Rasulullah di depan, perempuannya tadi di belakang. Dari adabnya begitu. Kemana? Ke kanan ya Rasulullah, ke kiri, ke depan. Pas depan. Ini rumahnya? Ya, diketuk sama Nabi. Assalamualaikum. Tidak ada yang jawab. Padahal tadi itu sebelum diketuk sama Rasul ada perempuan yang ngomong, karena rumah zaman dulu tidak semegah Ar-Raudhah yang bangunannya seperti ini, mengandung cor, ya kan begitu. Kalau dulu itu dari apa? Dari pelepah kurma. Dari pelepah kurma. Jadi Rasulullah itu mendengar loh, banyak perempuan tadi. Begitu saya ngucap kok tidak ada yang jawab. Diucap yang kedua, Assalamualaikum, tidak ada yang jawab. Sampai yang ketiga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masya Allah Kanjeng Nabi. Waduh, jerat-jerat ibu-ibu kan pasti histeris ya melihat Rasul. Lihat Beb Novel aja histeris. Lihat Rasulullah, ya Allah Kanjeng Nabi, apa yang membawamu kemari ya Rasulullah? Rasulullah tanglet. Tidak dengar saya tadi ngucap salam. Dengar ya Rasulullah. Kok tidak dijawab? Jawab tapi pelan. Waalaikumsalam. Loh kenapa? Saya ingin salammu 3 kali masuk ke rumah saya ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh ibu-ibu itu pinter Beb ya. Apalagi kalau masalah ngenyang. Itu paling pinter. Sehingga saya inginin Rasulullah itu punya di rumah saya itu salam darimu. Apa yang membawamu ke sini ya Rasulullah? Ini pembantumu, tidak pulang 3 jam, 4 jam. Dan uangnya hilang di jalan. Jadi jangan dimarahi. Uangnya sudah saya kembalikan. Kata jeraga nih, gara-gara dia ini, antum mau ke rumah saya? Iya. Hei, wahai budak, ya mulai sekarang kamu hurun liwajhillah. Kamu sekarang saya bebaskan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tadi yang disampaikan oleh Habib Novel. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yang berinfak ketika ada atau tidak ada. Sudah mepet habis, yaitu uangnya Rasul hari itu. Entek. Wal kadhiminal ghaidh, salamnya tidak dijawab, ditahan sama Rasul. Wal afina 'anin nas, dimaafkan sama Rasul. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang kepada orang yang berbuat baik. Contohnya ibu-ibu yang memerdekakan budak. Sehingga pertemuan pada malam ini luar biasa, semoga sehat terus untuk Habibana Novel dan antum semua yang luar biasa, ibu-ibu juga, semoga berkah. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini saya begitu bahagia duduk bersama dai-dai kondang. Kalau saya ini Ustadz di desa, ini Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, Habibana Muhammad bin Anis bin Syahab, Masya Allah, yang sering kita lihat wajah-wajah indah beliau penuh senyuman di setiap media. Tiap hari tidak kosong YouTube kita dari foto-foto dan suara beliau. Pertama kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menerima Al-Fakir untuk bisa duduk. Kita ingin ngaji sama beliau, tapi salah berpakaian saya ini. Mestinya enggak pakaian kayak gini. Saya tadi mau masuk baru sadar, Habib laku yang kayak jubah gila apa. Habis istim. Saya mau lepas tadi di pintu, tidak boleh sama Habib Muhammad. Alhamdulillah, kita terima kasih sama beliau dan kita bangga ada salah satu Habib muda yang manfaat ya. Ini bentuk kegembiraan kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat saudara kita memberi manfaat kepada umat Nabi, maka kita wajib gembira. Alhamdulillah. Ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian kecuali senang dengan kebaikan yang didapati saudara kamu seperti kamu senang kebaikan itu kepada kamu. Saya kepingin manfaat kayak beliau, tapi saya senang beliau menjadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, saya minta izin lagi dan minta Bapak berterima kasih karena beliau ini
salah satu tokoh kita, narasumber kita di TV Al-Wafa Tarim. Videonya antum sering kita curi Habib. Tapi kan wal kadhimin al-ghaidha. Pidatonya sering kita curi di YouTube, tapi kita yakin ya dia itu menahan amarah walaupun wong maling ngomong sabar. Ndak sabar kan izin ngarepe wong akeh, mari ngajar. Wallahu karim wa Allah yuhibbul muhsinin. Dan Allah wal kadhimin al-ghaidha wal afina 'anil nas, dimaafkan tadi, nahan amarah, dimaafkan, senyum ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah senang sama orang yang berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Yang baik sama kita? Enggak. Yang bikin kita marah itu loh. Berbuat baik kepada orang yang bikin kita marah. Bentar lagi makan malam insyaallah. Mudah-mudahan ilmu beliau dan ilmu guru kita Habib Muhammad bin Anis bin Syahab ini pemuda-pemuda Alawiyin yang beri manfaat di media ya. Allah panjangkan umur, sehat wal afiat. Tadi beliau sudah membahas tentang ayat Al-Quran yang sangat-sangat penting untuk kita renungkan. Kenapa Allah menyuruh kita untuk bercepat-cepat? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Cepat-cepat, bercepat-cepatlah. Apa bahasa suruh bercepat-cepatlah? Aki-aki. Aki-aki. Cepat-cepatan, bercepat-cepatlah, berlomba-lombalah. Dalam ayat yang lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk pengampunan dan surga, ayo berlomba-lomba, cepet-cepetan, ake-akean. Jadi kita ini disuruh semangat, disuruh berlomba, disuruh saling nyalep. Saling nyalep kan, cepet-cepetannya apa? Masuk ngalah, monggo sampean. Udah cepet-cepetan nih kita nih. Cepet-cepetan kan perlombaan, siapa yang dapat dulu, siapa yang sampai dulu, saling berusaha nyalep. Gak apa-apa. Dalam hal apa? Dua hal ini. Maghfirah dan surga. Pengampunan Allah dan surga. Kenapa Allah mendahulukan pengampunan? Kok enggak surga dulu? Wasari'u ila jannati rabbikum wa maghfirah. Kok maghfirah dulu baru surga? Karena syarat masuk surga dosa sudah diampuni. Kalau masih ada satu dosa belum diampuni, maka tidak bisa masuk surga. Karena itu bahayanya dosa ini. Sayyidi Habib Umar pernah mengatakan satu dosa sekecil apapun kalau enggak diampuni oleh Allah bisa membuat dia masuk neraka. Ini contoh nih, yang pintar kayak contoh nih. Satu dosa enggak diampuni bisa membuat saya masuk neraka, yang mlebu neraka dhewe kon. Bisa membuat dia masuk neraka. Lek sing elek iku dia, lek sing apik saya gitu loh. Satu dosa katanya enggak diampuni bisa membuat dia masuk neraka. Makanya ojo bingung dosanya wong. Dosanya orang sebanyak apapun enggak membahayakan kita. Ada apa kita yang bingung itu? Wiki naudzubillah. Niki luwih parah teko setan. Kata beliau. Ini wis innalillahi. Ono apa? Dosa siapapun, sebanyak apapun, tidak membahayakan saya dan Anda. Sing bahaya dia sendiri kalau nggak diampuni. Tapi dosa kita satu aja nggak diampuni oleh Allah bisa membuat dia masuk neraka. Syarat masuk surga, dosa harus diampuni. Majelis seperti ini, majelis yang mengundang pengampunan Allah.
Semua yang mengundang pengampunan Allah, semua acara, semua amal soleh yang membuat kita mendapat pengampunan Allah, kejar. Itu yang paling istimewa. Dan tidak ada yang lebih mudah untuk mengundang pengampunan Allah seperti sampean malam ini. Duduk bersama Habib, sama dai, ngaji, dzikir. Inilah majelis yang dinyatakan oleh Nabi dalam hadits qudsi. Allah berfirman, anqumu maghfuran lakum. Bangunlah kalian, pulanglah kalian dengan apa? Dosa yang sudah diampuni. Amin. Mudah-mudahan majelis kita masuk. Oh, betapa hebatnya, betapa mulianya. Kita punya dunia seisinya, untuk mendapat satu pengampunan gak bisa. Tapi dengan majelis ini, dosa sebanyak apapun bisa diampuni oleh Allah. Tadi beliau katakan, sing duwe dosa napa? Seneng. Seneng sing duwe dosa. Jangan takut dosa, tapi jangan berbuat benar. Seperti firman Allah ini di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Habib Abdullah Haddad, bab terakhir. Beliau mengutip satu hadits qudsi. Hadits qudsi ini banyak membuat orang bingung. Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, ya Daud, basyiril mudnibin wandiri ta'i'in. Hei Daud, kasih kabar gembira. Kepada siapa ya Allah? Orang yang banyak dosa itu. Orang yang banyak dosa, Allah menyuruh Nabi Daud untuk memberi kabar gembira. Dan ancam. Siapa ya Allah yang diancam ini? Orang yang banyak amal solehnya. Bukan kewalik nih gitu. Sing akeh dosae kongkon ngeki kabar gembira. Seneng oleh sing akeh dosae. Sing tahajud, sing sembayang, hati-hati kok. Iki apa sih karepe pangeran iki? Kalau ya Rab, kata Nabi Daud bingung. Kaifa nubasyiril mudnibin wa nundiri ta'i'in? Gimana kita bisa memberi kabar gembira bagi orang yang banyak dosa, memberi kabar ancaman bagi orang yang banyak amal solehnya? Qala na'am, basyiril mudnibin, kasih kabar gembira bagi orang yang banyak dosa, karena tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Masya Allah, itu kabar gembirai. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Sebanyak apapun dosa kita, ketika kita hadir di majlis yang mengundang pengampunan Allah, semua dosa diampuni oleh Allah. Orang yang taat kok dikasih kabar ancaman? Tahajud, macok ngapalno Quran, umroh, haji, sedekah, ilmu dan seterusnya. Qala na'am, tidak ada hamba yang aku Allah yu'amiluhu bi'adlih illa halak. Kalau aku memperlakukan dia dengan keadilanku, celaka dia. Apapun, bagaimanapun, sebanyak apapun amal solehnya. Karena keadilan Allah, kata Abdullah Haddad, di orang yang diperlakukan dengan keadilan itu akan celaka. Keadilan Allah. Makanya kita berdoa, Allahumma aminna bifadli wala tu'amilna bigisti adli. Fadlullahi wa ni'mah wa maghfiratu rahmah dalam salat tarawih. Fadlullah, fadlullah. Karena orang kalau diperlakukan dengan keadilannya kalah.
Contoh, di Bani Israel itu Nabi cerita ada orang ibadah 500 tahun. Berapa tahun? 500 tahun tidak ada satu dosa dalam catatan amalnya. 500 tahun Pak, Bu, 500 tahun. Kita 5 jam ndak maksiat aja wis bagus. Ini 500 tahun ndak ada maksiat satupun. Ibadah tok. Ketika di hari kiamat, ini kan hebat ya. Berapa banyak pahalanya orang ini. Nggak ada dosa satupun. Dibangkitkan di hari kiamat, dihadapkan kepada Allah. Allah katakan, idhab ya malaikati idhabu bi abdi hada ilal jannah bi rahmati. Masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Si hamba ini ingin menikmati hasil jeripayahnya. Ibadah 500 tahun. Hebat enggak? 500 tahun. Sampai sehari kuat enggak maksiat? Tak ambung tangannya sampean. Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya waktu Idul Fitri, Idul Adha, bajunya jelek, baju yang lama dipakai karena Imam Ali enggak punya toko Ar-Rawdah store. Baju yang lama yang dipakai. Ditanya, ya Amirul Mukminin, waktu jadi presiden itu. Sekarang Yaumul Id, kamu lupa sekarang ini Id, Lebaran. Gue bilang enggak lupa. Ini saya mau pergi ke masjid, mau sholat Id. Aina saubun jadid, mana baju barunya? Ini baju lama, Lebaran ini. Baju baru itu Lebarannya anak kecil. Nah, kalau kita ada dipakai, enggak ada yang lama. Kullu yaumin, tahu lebaran? Lebaran itu bagi saya. Kullu yaumin la na'sillaha fihi fahuwa lanal id. Setiap hari aku enggak maksiat, di hari itu 24 jam enggak ada maksiat, itu lebaran bagiku. Jadi tiap hari lebaran. Kayak Ibn Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kullu lailah indana lailatul qadri. Tiap malam Lailatul Qadar. Nah, masukkan surga dengan rahmatku. Si hamba ini protes, ya Rabb, saya ingin masuk surga dengan amal ibadahku 500 tahun ya Allah. Ya, khalas. Kalau gitu kita diperlakukan dengan keadilan Allah. Zinu, wahai malaikat timbang amal solehnya. Wah, amal solehnya ditimbang 500 tahun Pak. Tidak ada maksiat sedikit pun. Udah besar banyak, bangga dia lihat pahalanya. Ikhlas. Terus timbang nikmat satu mata kata Allah. Nikmat satu, ternyata nikmat satu mata mengalahkan pahala ibadah 500 tahun. Kurang syukurmu. Itu baru satu mata, belum mata satunya, belum mulut, belum hidung, belum telinga dan seterusnya. Idhabu bi'abdi ilan nar. Berarti kamu kufur ni'mah. Masukkan neraka. Kalau ya Rabb. Kalau apa? Udkhulni jannah birahmatik. Bis masukkan surga dengan rahmatmu aja sudah. Kapok encit. Kata bangga kali pangeran. Oleh karena itu kata Allah kepada Nabi Daud, jangan sombong yang amal soleh, jangan sombong yang banyak ibadah. Kalau aku perlakukan kamu dengan keadilanku, kalah semua pahalanya, kurang. Makanya yang berdosa jangan putus asa. Gak ada dosa yang gak diampuni oleh Allah. Yang dikasih hidayah amal soleh, jaga. Jangan sombong dengan amal solehmu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Cepet-cepetan untuk dapat pengampunan dan surga. Saya mau cepet-cepetan ngomong juga karena waktunya sudah habis. Kenapa Allah suruh kita cepet-cepetan? Kenapa?
Apa takut pengampunan Allah habis? Kita enggak kebagian karena pengampunan Allah sedikit. Apa takut kita udah enggak dapat kaplingan di surga? Kayak perumahan gitu. Kita telat mau beli, datang ke kantornya, oh udah habis, telat sampean. Kaplingannya sudah terjual semua. Apa seperti itu? Kenapa kita disuruh cepat-cepat? Padahal kita tahu pengampunan Allah enggak ada habisnya dan tidak ada yang bisa mengalahkan pengampunan Allah. Ada seorang sahabat datang ke Nabi. Sahabat itu manusia ya, bisa dosa. Tapi imannya membuat dia itu cepat kembali kepada Allah. Ada satu sahabat dosanya itu dia anggap udah besar sekali. Ya Rasulullah, inni adnabtu damban kabira. Saya telah dosa besar ya Rasul. Dilihat oleh Nabi, wah iki stres maring ini. Nabi ini cerdas. Ini takut sekali ini. Ini dibiarno bisa edan nih. Dihibur oleh Nabi. Orang yang maksiat ini loh dihibur sama Nabi. Aina akbar dambuka amil ardi. Lebih besar mana sih? Gedian di situ dosamu ambek bumi iki. Menang setilu. Kalau dambi akbar. Dosaku lebih besar ya Rasulullah. Waduh, dosa apa ini? Kan ngoten. Maksudnya Nabi bumi sebesar ini. Kan lebih besar bumi. Ini enggak kata sahabat ini. Dosaku lebih besar ya Rasulullah. Menang Nabi. Tapi apakah Nabi tanya? Kepo, kayak sampean gitu. Dosa nopo? Enggak ada. Nabi itu enggak pernah tanya dosa apa. Dan itu bukan urusan kita, dosa apa itu. Orang mau tobat, udah kasih pintu tobat. Suruh tobat. Kepo, dosa apa? Ini kayak dipadani agama lain, ini pengakuan dosa. Hanya Nabi mengatakan, aina akbar dambuka amis sama. Dosa kamu lebih besar mana? Antara dosamu sama langit. Bumi ini Pak. Katakan salat Jumat, bumi ini kalau ditaruh di langit pertama, seperti uang logam itu, ditaruh di lautan padang pasir. Gak ada presentasenya 0,0 sekian persen. Ini bumi. Langit pertama ditaruh ke langit kedua seperti bumi ditaruh di langit pertama. Langit kedua ditaruh ke langit ketiga seperti langit pertama ditaruh di langit kedua seperti uang logam di lautan padang pasir. Sampai ke langit ketujuh. Jadi langit bumi ini kalau dilihat dari langit ketujuh kayak titik ini Pak. Tik. Bumi ini kayak titik. Lah sampean kayak opo? Kita ini ya Allah. Langit ketujuh itu yang sebegitu hebat ditaruh di arasy Allah seperti uang logam di lautan padang pasir. Allahu Akbar. Luar biasa makhluk Gusti Allah. Mana dosa kamu lebih besar? Dosamu apa langit? Apa jawabannya sahabat ini? Dambi akbar. Dosaku lebih gede. Dosaku lebih besar. Iki dosa apa iki? Hanya Nabi enggak mau kalah Nabi. Gimana orang ini enggak putus asa? Aina akbar dambuka am maghfiratillah? Lebih besar mana dosa kamu apa pengampunan Allah? Baru menang. Oleh ambek pengampunan, didu ambek pengampunan Allah ya kalah dosaku. Kalau diadu dengan pengampunan Allah lebih besar dari dosaku. Selama pengampunan Allah lebih besar, tobat diampuni oleh Allah. Begitu hebat pengampunan Allah, begitu besar, begitu banyak. Kenapa kita suruh cepat-cepat? Surga, kita dengar tadi dari Habib. Orang terakhir masuk surga itu dikasih surga seluas bumi 7 kali. Kurang apa Mbak? Ya di sampai Juhaina itu kalau diceritakan panjang ini. Oleh teko maneh kula kalau Habib Novel. Ketahuan. Loh kenapa kita disuruh cepat-cepat? Padahal seluas itu surga. Orang yang terakhir dapat surga 7 kali luasnya. Kok disuruh cepat-cepat ini apa?
Takut bukan pengampunannya habis, bukan surganya sudah habis, umur kita yang habis. Takut belum dapat pengampunan, ajal sudah datang kepada kita. Karena kematian aqrabu ghaib yuntadhar. Yang paling dekat yang kita tunggu itu mati. Kenapa? Karena datangnya pasti. Semua yang datangnya pasti itu dekat. Nah, itu kiamat pasti enggak? Pasti. Allah mengatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Dekat. Kenapa? Karena pasti. Makanya kita disuruh cepat-cepat, takut kedahuluan ajal. Cepat dapat pengampunan sebelum ajal menjemput kamu. Mudah-mudahan majelis ini membuat kita mendapat dua istimewa itu. Pengampunan Allah dan surga Allah. Dan kita doakan guru kita dan salam dari Al-Wafa bi Ahdillah Habib. Kita sekarang lagi kumpul di kotanya antum, alumni Sayyidi Habib Umar dan Al-Wafa bi Ahdillah se-Indonesia. Kumpul semua di sana dan kami berdua ini yang diutus untuk silaturahmi ke antum, minta doa, hadir di majelis ini sebagai bentuk ukhuwah dan kegembiraan kita kepada antum. Kalau memang boleh, ini ada hadiah, kalau saya katakan dari Habib Umar bin Hafid, bukan hal yang salah. Masya Allah. Terima kasih banyak. Mohon maaf sampai mari dengarkan ceramahnya bahasa yang enak, bahasa intelek nggih. Ganteng-ganteng nom-nom delok wong tuwa elek ngeten. Biasa kula paling ganteng, saiki kula paling elek. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih banyak. Allah barik fi binaya wa ma fi, berkahi gerakan antum, dakwah antum, baik yang di dunia maya atau di dunia nyata. Ya, mudah-mudahan semuanya barokah, santri-santrinya, Masya Allah, santri yang barokah.